Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tolah Ali. Saya Muhammad Irfan Jamil. Saya Syarifuddin. Kami dari kelompok 5, mahasiswa STIT Armada Alhuda Bekasi. Di video kali ini kami akan membahas tentang metode strategi pembelajaran Superbrain. Nah, disimak ya videonya kan kawan. Yang pertama kita akan bahas metode pembelajaran Superbrain. Apa sih itu metode pembelajaran Superbrain? Metode pembelajaran Superbrain adalah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana merancang suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua otak. Yang pertama, otak emosional, otak sosial, otak kognitif, otak kinestik, dan otak reflektif. Menurut Kay Giffen, otak itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, otak emosional berperan dalam membangkitkan hasrat belajar. Yang kedua, otak sosial berperan dalam membangun visi untuk melihat apa yang mungkin atau peluang. Yang ketiga, otak kognitif berperan dalam menumbuhkan niat untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan. Yang keempat, otak kinestik berperan dalam mendorong tindakan untuk mengubah mimpi atau ide menjadi kenyataan. Yang terakhir, yang kelima, otak reflektif berperan untuk mendorong berpikir tingkat tinggi yang akan membuahkan kebijakan yang membuat seseorang pembelajar mampu berpikir yang senantiasa mengingat dan mengagungkan kebesaran Tuhannya. Dan adapun dari tokoh lain, menurut Mr. Klein, proses evaluasi mengacu pada 3 bagian otak manusia. Yang pertama, otak besar yang memiliki fungsi utama untuk berbahasa, berpikir, belajar, memecahkan masalah, merancang, dan menciptakan. Yang kedua, otak tengah berfungsi untuk interaksi sosial, emosional, dan mengingat jangka panjang. Yang ketiga, otak kecil atau otak reptil berfungsi untuk bereaksi, menaluriah, mengulang, dan mempertahankan diri dan ritualis. Selanjutnya, mengapa alasan menggunakan metode Superbrain ini? Yaitu metode Superbrain ini cocok untuk diterapkan oleh para pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Di antara ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu 1, dapat memberikan perubahan mendasar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak saja menjadi sangat efektif, tapi juga hampir seluruh potensi yang dimiliki pada peserta didik akan tergarap dan terbangkitkan secara lebih optimal. Yang kedua, minimalisir adanya perkembangan emosi negatif. Perlu diketahui bahwasanya kekurangan stimulasi dan eksplorasi terhadap otak anak akan menghambat perkembangannya. Hal ini dibuktikan pada hewan yang dipelihara di kebun binatang memiliki otak 20% sampai 30% lebih kecil dibandingkan dengan hewan yang dipelihara di alam liar. Nah, alasan yang ketiga ada menjadikan karakter anak semakin kuat dalam membentuk karakter anak otak kiri dan otak kanan bekerja secara seimbang. Otak kanan akan menyatukan perasaan benar atau salah yang merupakan domain otak kanan dengan pengetahuan yang baik dan buruk yang merupakan domain otak kiri. Alasan keempat yaitu peserta didik mampu merekam dan menyimpan informasi dengan baik. Dan yang kelima, pendidik dapat memperbaiki dan melejitkan kualitas pendidikan. Dan alasan yang terakhir, dapat dijadikannya rujukan dalam membuat kurikulum. Dan selanjutnya ada strategi metode pembelajaran Superbrain ini. Pembelajaran Superbrain ini dengan berorientasi kepada upaya pemberdayaan potensi peserta didik. Ada 3 strategi, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang lingkungan berpikir peserta didik. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menghindari situasi pembelajaran yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman dan tidak senang terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga,
menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik. Peserta didik sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk dapat membangun pengetahuan mereka. Sedangkan pendidik berusaha untuk membangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh peserta didik beraktivitas secara optimal. Selanjutnya, metode pembelajaran Superbrain. Dalam metode pembelajaran Superbrain, pendidik sering memberikan soal-soal materi kepada peserta didik untuk memfasilitasi dari tahap pengetahuan sampai tahap evaluasi. Soal-soal pelajaran dikemas dengan sekreatif dan semenarik mungkin, misalnya melalui teka-teki, simulasi, games, dan sebagainya. Dalam konteks ini, agar peserta didik dapat terbiasa untuk memberikan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Misalnya, pembelajaran di luar kelas dengan mempelajari berbagai tanaman ataupun berbagai tumbuhan-tumbuhan. Pembelajaran di dalam kelas pun bisa diiringi dengan musik yang didesain secara cepat sesuai kebutuhan di kelas, serta melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan yang menarik. Di samping itu, bisa menggunakan anggota tubuh untuk merangsang kerja otak. Misalnya, mata peserta didik digunakan untuk membaca dan mengamati tangan peserta didik bergerak. Terus kaki, misalnya peserta didik bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, dan mulut peserta didik dalam pembelajaran aktif bertanya dan berdiskusi. Metode pembelajaran Superbrain ini dapat dipraktekkan dan dikembangkan di ruang kelas sekolah kita. Semua itu tergantung pada kemampuan dan kemauan pendidik dalam mereformasi pengembangan baru di dunia pendidikan di tataran praktis. Nah, itu dia sekilas pembahasan tentang mengenai strategi pembelajaran Superbrain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.